bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema, ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kejujuran akademis, Bu ya. Iya. Dengan saya Muhammad Yazid, dan Dunia. pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu kejujuran akademis, lalu juga apa saja macamnya dan bagaimana tindakan kita di sekolah. Jadi menurut Bu Nia, apa kejujuran akademis itu, Bu? Ya, kejujuran akademis adalah kejujuran atau karakter baik yang dilakukan di sekolah. Oh, baik. Nah, tentu kejujuran akademis itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita pelajar, Bu ya. Dan tentu kita juga telah mengetahui bahwa pelajar itu tentu harus ditanamkan kepribadian yang baik, terutama Pasti. seperti kejujuran akademis. Baik. Menurut Bu Nia, apa saja mungkin tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh anak, contoh-contoh tindakan oleh pelajar yang mencerminkan kejujuran akademis? Ya, baik. Perilaku jujur itu memang selayaknya dan seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar. Kalau semua pelajar itu bisa berlaku dengan baik, maka akan tercipta situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran. Ya, contohnya perilaku jujur itu yang pertama adalah tidak mau berbohong. Jadi anak itu benar-benar ngomongnya jujur. Karena benar, kalau kita jujur itu pikiran kita dan hati kita juga tenang, karena kita nggak merasa membohongi orang lain. Ya, terus kemudian yang kedua adalah tidak mencontek, itu yang terutama. Pada saat anak-anak ulangan itu memang adalah pembiasaan tes ya. Kalau dia jujur, sekalipun dia dekat, dia tidak akan melihat pekerjaan temannya. Itu jujur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengakui kesalahannya sendiri. Setelah mengakui bahwa dia bersalah, maka dia akan memperbaiki kesalahan itu sehingga Betul. tidak akan terulang lagi. Nih. Yang kemudian yang berikutnya adalah tidak mengambil milik orang lain. Meskipun misalnya ada pulpoin temannya di atas meja, dia bukan bermaksud mengambil, hanya menyembunyikan. Itu sebenarnya tidak boleh karena membuat keresahan. Temannya bingung, loh pulpenku mana? Mau nulis nggak bisa lah, kan kayak gitu. Terus kemudian juga tidak suka berani menyatakan pendapat. Jadi pendapat yang dinyatakan itu benar-benar pendapat dia. Jadi dia punya argumen kenapa dia berpendapat begitu, karena dari dirinya sendiri, jadi tidak dari orang lain, sehingga dia bisa menjelaskan. Ya, tentu dari tindakan-tindakan kejujuran yang telah disebutkan oleh Bu Nia tadi itu juga memiliki peran penting ya dalam ketika pelajar sudah dewasa nanti bermasyarakat tentunya. Dan tentunya untuk membiasakan kebudayaan jujur itu tentu juga harus dari usaha dari peran pelajarnya tersendiri, lalu peran dari gurunya dan orang tua gitu ya. Iya. Menurut Bu Nia, mungkin apa implementasi yang dapat dilakukan guru di sekolah untuk membiasakan anak-anak itu sudah terbiasa untuk jujur selalu dan bertanggung jawab pada kejujurannya itu? Jadi kalau anak-anak itu sudah membiasakan jujur, memang kebiasaan jujur itu dimulai dari awal ya, dari keluarga. Kalau dari keluarga itu sudah dibiasakan jujur dan anak itu meneruskan di sekolahnya juga jujur karena sudah kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik itu akan diteruskan, akan menjadi sesuatu yang baik, menciptakan hidup yang harmonis. Ya, tidak ada kebohongan. Yang sekarang dikenal dengan pembulian itu kan karena ketidakjujuran ya. Akhirnya ngomongnya sembarang, itu termasuk berlaku adil. Kalau nggak berlaku adil itu juga termasuk tidak jujur. Jadi penting sekali pembiasaan itu. Dan
juga kemauan dari siswa atau dari anak itu sendiri untuk jujur ya. Jadi kalau kita sudah ada mungkin ada aturan tertulis, kemudian ada pembiasaan yang harus jujur dari orang tua, dari guru, kemudian itu dari anaknya sendiri, maka benar-benar anak itu akan benar-benar menjadi jujur sampai kapanpun tetap jujur. Dan jujur itu benar-benar membawa hati kita menjadi tenang, pikiran kita juga damai ya, tidak akan bingung gitu. Ya, jadi kita dapat informasi dari Ibu Nia bahwa memang kejujuran itu juga perlu ditanamkan dari usia dini Bu ya. Iya. Bahkan hingga di sekolah pelajar itu semuanya memiliki peran penting, dari orang tua, dari guru, dan dari karakteristik dari anaknya sendiri itu juga memiliki peran yang sangat penting tentunya. Dan tentu tadi juga disebutkan bahwa dengan kejujuran itu akan membawa kedamaian, ketentraman, bahwa ketenangan hati, karena dengan kejujuran itu kita segala perbuatan itu insya Allah kita lakukan dengan tanggung jawab, seperti itu, sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, begitu Bu ya. Lalu menurut Bu Nia, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan orang tua untuk membiasakan anak tersebut kejujuran dari usia dini Bu? Jadi mungkin begini, kakak setelah main ini harus diberesi, itu benar-benar harus diberesi. Kemudian misalnya kalau dia udah kenyang bilang ayo makan kak, oh kenyang mah lah, dari itu kan dia kenyang jujur, atau itu bisa ditumbuhkan. Jadi anak-anak bicaranya tuh benar-benar sesuai kenyataan. Betul. Akan terbawa kebiasaan itu sampai dewasa. Lalu mungkin bagaimana ya menurut Bu Nia apabila misalkan kita hidup di lingkungan yang mungkin ada seorang anak yang sudah terbiasa jujur, namun lingkungan sekitarnya banyak sebagian anak yang tidak jujur. Lalu bagaimana cara anak tersebut menghadapi lingkungan sekitarnya ya? Anak itu perlu didekati, terus kemudian juga dia diajak sharing gitu ya, tanya gimana pendapatnya dengan lingkunganmu sekarang, dan terus bagaimana kamu sekarang, apakah kamu tetap bisa bertindak jujur atau terpengaruh oleh lingkunganmu. Nah kalau anak itu sudah terbiasa jujur dan itu enak bagi dia, pasti dia akan memilihnya kan. Memang kita itu hidup itu diwacanakan kita bisa melihat sesuatu yang jelek dan baik, tinggal kita kalau kita mau ke arah yang baik, dikenal yang baik, harus kita menerapkan yang baik. Jadi kalau jujur itu baik, berarti perlu saya terapkan. Nah itu harus tetap dikembalikan ke jujur lagi. Kalau tadi dia sudah ikut teman-temannya tidak jujur, harus kembali ke jalan yang benar, ke kejujuran tadi. Betul. Gitu, ya. Lalu menurut Bu Nia juga tadi kan disebutkan bahwa kejujuran itu misal ketika ada situasi itu dapat dihadapi, ternyata ya ada solusi-solusi yang lain juga. Nah misalkan ini Bu, ada seorang anak nih, dia sejak kecil terbiasa jujur, lalu tiba-tiba ternyata ketika dewasa ada perubahan dari dalam dirinya, mungkin dari karena lingkungan sekitar. Nah mungkin bagaimana peran dari mungkin kita dia sudah mahasiswa, bagaimana peran-peran dari guru-gurunya atau mungkin dari orang tuanya juga gitu Bu, untuk supaya mengembalikan karakteristik anaknya menjadi jujur dan seperti awal lagi. Ya kalau sudah dewasa malah enak kan, anaknya itu diajak berbincang-bincang gitu lagi, kenapa sih kamu sekarang kok berubah, kalau seperti itu kan nggak bagus, mending seperti yang dulu, kenapa kamu berubah, enak yang mana, kamu yang dulu atau yang sekarang gitu. Kalau anak itu jujur dan bisa merasakan, dia pasti memilih yang baik gitu, pastinya juga memilih kejujuran. Lalu saya sekarang ingin tanya ya. Iya. Sekarang kalau anak-anak itu suka menyembunyikan barang-barang punya temannya, misal ballpoint itu ya, itu sekarang kayaknya kan sudah banyak banget anak-anak yang melakukan. Menurut kamu bagaimana itu mengatasi hal itu ya? Iya. Jadi kalau pertama tentunya kita juga kita kan hidup di kelas itu kan ada sangat banyak anak Bu ya, ada bervariasi juga. Jadi mungkin anak-anak yang kalau dari komposisi kelas itu kan tentu kan berbeda-beda, kan tidak mungkin semuanya melakukan hal seperti itu juga Bu ya. Nah itu mungkin kita juga dapat menghindari, misalkan pastilah ketika ada suatu hal itu pasti secara tidak sengaja pasti ada anak yang tidak sengaja melihat bahwa misal si A itu menyembuhkan pulpennya si B, lalu si B kebingungan, lalu ternyata si C tidak sengaja memantau si A yang
menyembunyikan pulpen itu dapat si C akhirnya bilang ke si B. Dan tentu dari posisi itu juga dapat teratasi juga. Lalu juga misal kita ketika mungkin banyak yang lebih banyak misalnya anak yang berbohong seperti itu daripada anak yang jujur, kita dapat dari peran-peran gurunya mungkin juga dapat dengan menasihati. Lalu dari peran anaknya yang jujur-jujur itu juga harus memiliki keberanian untuk tadi itu ya, supaya kejujuran itu yaitu berani mengeluarkan pendapat, berani berbicara, itu termasuk dari kejujuran, sehingga hal-hal itu dapat diatasi tentunya Bu ya. Dan juga misalkan kita dalam konteks hanya sekedar bercanda, itu mungkin dapat dengan dua anak tersebut dan wali kelasnya sendiri gitu. Jadi tidak perlu harus ke BK atau kemana. Jadi untuk sementara dalam konteks kecil mungkin dapat diselesaikan di kelas sendiri ya. di Jadi kelas. dari anaknya itu sendiri yang punya ballpoint tidak memancing, akhirnya tidak meletakkan pulpen sembarangan juga ya. Gitu, di kotak pensilnya. Betul. Atau tidak di meja Betul. Kemudian yang kedua, dari anak yang itu mau mungkin usil ya, pertamanya mau menyembunyikan, tapi kalau menyembunyikan nggak ketahuan akhirnya juga diambil kan gitu nggih. Jadi itu terus kemudian dan kejujuran dan keberanian dari orang-orang atau teman-teman sekeliling yang melihat. Terus setelah itu kalau anak itu berani mengakui salah, oh ya saya sembunyikan, dan dia mengakui kesalahannya dan semuanya tidak akan mengulang lagi. Nah itu pasti akan tercipta kedamaian dan tidak akan terjadi lagi pulpen yang hilang-hilang di kelas gitu ya, kayaknya gitu deh ya. Apa lagi? Ya, jadi itu kejujuran di akademis Bu ya, di lingkungan sekolah. Lalu misalkan kita juga mungkin sering juga Bu ya kondisi di mana seorang anak itu kadang banyak kejadian di mana sebagai anak itu malas mengerjakan tugas gitu. Lalu dia mencontek temannya, lalu misalkan ternyata bukunya tidak sengaja tergeletak di meja temannya gitu. Lalu diambil sama dia lalu dicontek gitu. Itu bagaimana Bu untuk mengatasi hal itu? Karena kan juga kita sebagai guru juga sudah memantau dari sebagai temannya juga mungkin mengira itu buku sendiri gitu. Oh iya. Jadi buku anak itu diambil oleh temannya, disembunyikan gitu. Ya itu tadi lagi dari kecerobohan atau karena dia tidak terbiasa kalau sudah selesai belajar diberesi, sehingga ada anak lain yang usil kemudian menyembunyikan, akhirnya dia dianggap tidak mengerjakan, ya temannya harus dicontek. Sebenarnya temannya yang nyontek itu artinya mencontoh pekerjaannya, itu tidak hanya mencontoh, sebenarnya kita itu harusnya memberikan caranya. Kalau kita memberikan caranya kepada anak teman kita, berarti itu tutor sebaya ya. Itu anak itu juga yang menjelaskan lebih paham, terus anak itu juga tahu caranya, sehingga pada saat ulangan ketika soal itu dibolak-balik dia akan paham. Beda kalau anak itu hanya menyalin tanpa berpikir, maka ketika soal itu dikeluarkan lagi dalam ulangan, anak itu tidak akan bisa. Itu jadi kalau kita memang niat belajar, berarti memang harus berusaha yang terbaik untuk diri kita sendiri, karena perilaku kebiasaan itu memang harus kita pelihara, terus kita munculkan sehari-hari, terus di kemudian hari kita menjadi anak yang baik. Gitu. Jadi tentu tadi juga sudah dijelaskan oleh Bunda bahwa kejujuran itu memang merupakan hal yang sangat penting, dan yang kita bahas di kali ini adalah kejujuran akademis Bu ya. Betul. Lalu kalau menurut Bunia itu apakah kejujuran akademis itu hanya di sekolah saja, atau mungkin juga ada kejujuran akademis di luar sekolah namun juga itu termasuk pada kejujuran akademis? Kalau sejauh yang saya tahu, kalau kejujuran akademis itu berarti kejujuran yang kita lakukan di sekolah. Iya. Kalau kejujuran yang lain ya, misalnya kejujuran di masyarakat dan lain-lain, itu kembali lagi ke karakter. Kalau kita sudah terbentuk dari kecil dan di sekolah dilanjutkan dengan kejujuran itu, maka di masyarakat pun kita akan menjadi orang yang jujur. Jadi sikap yang baik ya, untuk salah satunya adalah kejujuran, itu akan terbawa terus selama dia hidup dimanapun. Dan itu kalau kita bergaul dengan orang-orang yang jujur juga, kita akan terpelihara dengan baik sikap jujur kita tadi. Baik. Jadi kalau menurut Bunia, apakah kemungkinannya lebih besar jika ada anak yang jujur secara akademis, lalu dia juga terbiasa jujur di keluarganya, di masyarakat, atau mungkin ada kemungkinan bahwa
anak tersebut itu ternyata hanya jujur di kejujuran akademis saja, mungkin di keluarganya mungkin ternyata dia berbanding terbalik, atau di masyarakat berbanding terbalik. Itu menurut Bunda bagaimana? Oh, itu mungkin juga ada ya. Jadi dia hanya apa ya? Pura-pura jujur gitu ya. Iya. Kayak gitu, tapi tidak banyak yang kayak gitu. Itu hanya anak-anak yang suka memanfaatkan ke apa namanya, ke arah kebaikannya saja. Jadi cuma menguntungkan dia sendiri gitu. Iya. Itu nih. Bagaimana? Sudah Ya. cukup? Cukup Ya. 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 Untuk hal itu juga kejujuran itu sangat penting ya untuk kita pelajar dan guru ya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya para audiens ya. Sekian dari podcast kami dengan saya Muhammad Yazid dan Bunia. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria dan energik, musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang. Ceria dan energik, suara musik bergema. Ilmu kita raih bersama di sini dan sekarang.